Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Kita sampai di bab Maja'a fil law, di dalil yang ketiga. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Fis sahihi, di dalam kitab sahih, kata beliau, ai fi sahihi Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dan ditulis di dalam kitab sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Kata beliau, ihris dari kata al-hirsu. Apa artinya al-hirsu? Badlul juhdi wastifraghul wus'i, yaitu mengerahkan segala kesungguhan dan juga meluapkan segala usaha. Itu namanya al-hirs. Terhadap apa? Ma yanfa'uk, ala ma yanfa'uk, yaitu yakni hal yang bermanfaat bagimu fi ma'ashika wa ma'adika. Fi ma'ashika, yaitu di tempat hidupmu, yaitu di dunia. Wa ma'adika, di tempat kembalimu, yaitu di akhirat. Maka kita disuruh atau diperintahkan untuk bersemangat dalam hal yang bermanfaat bagi kita, baik itu bermanfaat di dunia ataupun bermanfaat di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kata beliau, ai utlubil i'anata fi jami'i umurika, utlubul i'anata fi jami'i umurika minallahi la min ghairihi. Mintalah pertolongan untuk setiap atau semua urusan-urusanmu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada selain Allah. Kemudian wala ta'jazanna, kata beliau, bi kasril jim wa fathiha, yaitu jim di situ boleh dikasr, boleh juga di fathah, berarti menjadi ta'jaz atau menjadi ta'jiz. Ya, boleh keduanya. Namun di dalam hadis ini memakai nun taukid. Dan jangan kalian lemah, ya, ta'jazanna, jadi menggunakan taukid. Apa artinya? Ai la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka muttakilan 'alal qadari wa mustasliman lil ajzi wal kasal. Jangan kalian lalai, jangan menyia-nyiakan, ya, jangan lalai ketika mencari hal yang bermanfaat bagimu itu hanya apa? Muttakilan alal qadar, hanya bersandar kepada takdir. Ya, nanti kalau sudah takdirnya ini, ya ini, misalnya dia hanya bersandar kepada takdir, maka ini tidak boleh. Kita disuruh berusaha. Atau mustasliman lil ajzi wal kasal, kita juga jangan hanya pasrah dengan kelemahan dan rasa malas. Ya, malas, lemah, tidak mau berusaha. Maka beliau menasihatkan, jangan kalian lemah. Kemudian beliau melanjutkan, wa in asabaka syai'un, jika engkau tertimpa sesuatu. Apa maksudnya? Ai wa in ghalabaka amrun, jika perkara itu mengalahkanmu. Walam yahsulil maqsudu ba'da badlil juhdi wal istita'ati, dan maksud atau tujuan kita belum tercapai setelah kita mengerahkan kesungguhan dan juga mengerahkan kesanggupan kita.
Bagaimana kalau perkara ini menimpa kita? Maka Nabi memerintahkan fala taqul. Maka jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kada. Seandainya aku melakukan ini, ay fa inna hadzal qawla la yujdi 'alaika syai'an. Maka sesungguhnya perkataan ini tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, tidak memberikan manfaat apapun. Seandainya aku berbuat demikian, pasti akan demikian misalnya. Lakana kada wa kada. Kalau aku berbuat demikian, pasti akan begini atau begitu. Maka jangan, kata Nabi. Namun bagaimana yang benar? Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qadarullah, takdir Allah. Atau dalam riwayat yang lain, qaddarallah, Allah yang telah menakdirkannya. Kata beliau, li'anna ma qaddarahu la budda ayyakun. Karena apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka itu harus terjadi. Maka itu akan terjadi. Wal wajibu at-taslimu lil maqdur. Maka yang wajib bagi kita adalah pasrah dan menerima terhadap apa yang sudah ditakdirkan. Ya, jadi di awal kita berusaha, jangan lemah. Nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Allah dan sambil berdoa, berharap hal yang baik. Kemudian, kenapa kita tidak boleh mengatakan seandainya, kemudian kita disuruh mengatakan qaddarallah. Kenapa? Karena kata beliau, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya perkataan law, perkataan seandainya itu membuka pintu amal untuk syaitan, membuka pintu amal syaitan. Lima fiha minat ta'assuf ala ma fata wat tahassur wal huzni walau mil qadari. Di sini karena di dalamnya ada ta'assuf, yaitu rasa menyesal, rasa keluh kesah terhadap apa yang telah berlalu, wat tahassur, dan rasa kecewa dan rasa sedih, ya, wal huzn, dan juga mencela terhadap takdir, laumil qadar. Ya, karena dengan tidak menerima takdir, di dalamnya adalah hal-hal seperti ini tadi, kata seandainya itu. Maka kalau kita mengatakan seandainya, maka di situ setan bisa mempengaruhi kita, bisa masuk di situ. Hati-hati. Maka Nabi melarangnya. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara umum untuk hadis ini. Ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi bil hirsi 'ala an-nafi'i min al-a'mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis ini untuk semangat terhadap hal yang bermanfaat dari amal-amal. Wal isti'anati billahi fil qiyami biha, dan memohon pertolongan kepada Allah ketika qiyam biha, ketika melaksanakannya. Wa taraqqubi thamaratiha, dan berharap buah-buahnya, yaitu buah dari meminta tolong kepada Allah. Wa yanha 'anil ajzi, dan Rasul juga melarang agar kita tidak lemah. Li'annahu yunafi al-hirsa 'ala ma yanfa'. Karena lemah itu adalah kontradiksi, berkebalikan dengan semangat terhadap hal yang bermanfaat. Walamma kana al-insanu mu'arradan lil masaibi fi hadhihi ad-dunya amara bis sabri wat tahammuli wa adamit talawwumi. Dan ketika manusia itu dihadapkan kepada masaib, dihadapkan kepada musibah di dunia ini, maka beliau memerintahkan bis sabr, yaitu dengan kesabaran, dan juga memerintahkan untuk tahammul, yaitu kuat memikul cobaan itu. Ya, berarti tetap bersabar, harus kuat. Ya, tahammul, memikul cobaan dengan kuat. Wa adamit talawwum, dan tidak mencela, tidak berkata-kata yang itu menunjukkan penyesalan ataupun kekecewaan. Talawwum,
dengan mengatakan apa? Lau anni fa'altu, lau annani taraktu, seandainya aku melakukannya atau seandainya aku meninggalkannya. Ya, seperti ini. Kenapa? Li'anna dzalika la yujdi syai'an ma'a annahu yaftahu 'alal insani sughratan li'aduwwihi asy-syaitan. Karena hal itu tidak memberikan manfaat apapun, dan juga hal itu akan membuka kepada manusia celah untuk musuhnya. Celah untuk musuhnya, yaitu siapa? Asy-syaitan. Ya, bersama itu dengan perkataan itu tadi bisa membuka celah syaitan untuk apa? Yadkhulu alaihi minha fayuhzinhu. Syaitan akan masuk kepada manusia itu, ikut campur dalam perkara itu, membujuknya, menghasutnya, fayuhzinhu, maka manusia itu tambah sedih, dibuat sedih sampai berlarut-larut, maka dia nanti akan semakin jauh dalam mengingkari takdir Allah. Wa na'udzubillah. Maka Nabi melarangnya untuk mengatakan hal yang demikian itu. Kemudian munasabatu dzikril hadithi fil bab, yaitu korelasi atau kesesuaian penyebutan hadis ini terhadap bab. Anna fihi an-nahya an qawli law 'inda nuzulil masaibi. Bahwasanya di dalam hadis itu ada larangan untuk mengatakan lau ketika tertimpa musibah, inda nuzulil masaibi, ketika tertimpa musibah, wa bayana ma yatarattab ala qawliha minal mafsadah, dan penjelasan tentang hal yang berakibat terhadap perkataan itu dari mafsadat, dari keburukan. Jadi perkataan itu tadi bisa mengakibatkan keburukan. Ya, diantaranya kalau dia tidak menerima takdir, maka dia jatuh kepada pengingkaran takdir. Atau bisa saja syaitan akan masuk dan membuatnya tambah sedih. Fayuhzinuhu, kata beliau. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis? Yang pertama, al-hathu 'ala al-ijtihadi fi talabin naf'i al-ajili wal-ajili bibadli asbabihi, yaitu al-hath, dorongan atau anjuran. Kita didorong untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari atau mengejar hal yang bermanfaat bagi kita, al-ajil wal-ajil, yaitu maksudnya di dunia ataupun di akhirat, di dunia maupun di akhirat, dengan mengerahkan segala sebab-sebabnya. Kita disuruh berusaha. Atau juga bisa diartikan di situ fi talabin naf'il ajil wal ajil, dalam mencari atau mengejar hal yang bermanfaat yang ajil, yaitu yang sekarang, yang halan, bisa kita merasakan manfaatnya sekarang, atau yang akan kita rasakan manfaatnya di suatu hari nanti, di masa depan. Ya, maka atau di akhirat, ya bisa kita artikan di dunia dan di akhirat, atau bisa kita artikan manfaat yang kita rasakan manfaatnya segera, atau manfaatnya yang akan kita rasakan di suatu hari nanti. Ya, kurang lebih artinya begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, wujubul isti'anati billahi fil qiyami bil a'malin nafi'ati wan nahyu 'anil i'timadi 'alal hauli wal quwwati, yaitu wajibnya bagi kita untuk meminta tolong kepada Allah di dalam melaksanakan amalan-amalan yang bermanfaat itu, dan larangan untuk kita hanya bersandar kepada haul, kepada daya kita, dan juga hanya kepada kemampuan kita saja. Jadi kita juga harus meminta pertolongan kepada Allah setelah kita berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah ketika berusaha ataupun setelah berusaha, atau bahkan sebelum berusaha juga kita meminta pertolongan. Tidak hanya bersandar kepada kemampuan sendiri. Kemudian yang ketiga, an-nahyu
anil ajzi wal batalati wa ta'tilil asbab, yaitu larangan dari bersikap lemah, al-ajiz. Kemudian al-batalah, yaitu larangan kepada kita agar kita tidak batalah, yaitu tidak hanya diam, tidak berusaha, tidak bekerja, yaitu batalah. Wa ta'til al-asbab, dan juga kita dilarang agar tidak menafikan atau tidak meniadakan sebab-sebab. Jadi kita harus tetap meraih sebab agar kita mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, isbatul qada'i wal qadari, yaitu menetapkan akidah kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. Wa annahu la yunafi badlul asbabi wa sa'yu fi talabil khairat. Dan bahwasanya qada dan qadar itu tidaklah bertentangan dengan apa? Mengerahkan sebab-sebab dan berusaha di dalam mencari atau mengejar kebaikan itu. Jadi badlul asbab di situ dan sa'yu itu tidak bertentangan dengan qada dan qadar. Walaupun semua sudah ditakdirkan, maka kita tetap harus berusaha. Ya. Kenapa kita harus berusaha? Karena kita tidak mengetahui apa takdir kita nanti. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha. Kecuali kalau kita tahu takdir kita nanti apa, maka buat apa berusaha? Karena kita sudah tahu takdir kita. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita tetap harus berusaha sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, ada pernah sahabat bertanya kepada Nabi. Ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kalau semuanya sudah ditakdirkan, buat apa kita berusaha?" Maka kata Nabi, "I'malu, beramallah kalian." Tetap beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka semua itu akan dimudahkan kepadanya terhadap hal yang dia diciptakan atasnya. Maksudnya apa? Jadi semua orang itu sudah ditakdirkan, sudah ada takdirnya. Oh, fulan nanti akan dapat ini, fulan akan dapat ini. Maka kata Nabi, kita tetap suruh berusaha, karena semua hal yang menjadi takdirnya, dia akan dimudahkan untuk berjalan menuju takdir itu. Maka orang-orang yang ditakdirkan untuk masuk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan ahli surga. Dan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Ya, maka di sini kita tidak tahu takdir kita masuk neraka atau masuk surga. Maka sekarang kita berusaha agar kita mengetahui takdir kita. Jangan sampai hal yang kita lakukan malah banyak dimudahkan dalam berbuat maksiat. Nah, ini salah satu, kata beliau, ciri-ciri orang yang ditakdirkan masuk neraka adalah dimudahkan baginya untuk berbuat maksiat. Nah, maka kita berusaha agar kita tetap berbuat kebaikan, berbuat pahala, agar dimudahkan jalan kita untuk menuju surga nanti. Wallahu a'lam. Itu yang berkaitan dengan takdir. Yang kelima, wujubus sabri 'inda nuzulil masaibi, yaitu wajibnya bersabar ketika tertimpa musibah. Terhadap musibah kita harus bersabar. Nah, ini diantara salah satu jenis kesabaran, karena di sana ada beberapa jenis kesabaran ya. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam ketaatannya, kemudian sabar meninggalkan kemaksiatan, menjauhi apa yang Allah larang, dan sabar ketika tertimpa musibah. Kemudian yang keenam, an-nahyu an qawli law ala wajhit tasakhuti 'inda nuzulil masaibi wa bayanu mafsadatiha, yaitu larangan dari perkataan seandainya jika itu diungkapkan dalam bentuk tasakhut, yaitu keluh kesah
marah terhadap takdir ketika tertimpa musibah, dan juga bayanuhu wa bayanuhu mafsadatiha wa bayanu mafsadatiha, dan penjelasan keterangan tentang mafsadatnya, mafsadat dari perkataan tadi. Kemudian yang ketujuh, at-tahdhiru min kaidi syaitan, yaitu peringatan agar kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Ya, alhamdulillah, dengan ini kita sampai di akhir pembahasan dari bab ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk di bab yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.